Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap melaksanakan aktivitas dengan bersemangat. Sebelumnya kakak di sini mengucapkan mohon maaf apabila ada keterlambatan gitu karena sudah 5 hari kakak ada kegiatan survei jalur untuk ekspedisi susur sungai ya di daerah puncak. Jadi semalam baru bisa turun ke bawah gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Yang pasti kita dapat bertemu walaupun secara virtual ini, tapi silaturahmi kita tidak akan ada jaraknya gitu. Maka dari itu semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali bersama-sama beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan pramuka yang menarik. Amin. Gitu di Bina Askia ini. Oke. Amin. Oke, next. Ya, di situ sudah jelas nama kakak Solehudin. Ya. Kakak kelahiran Bogor 6 Mei 1999. Sekarang tinggal di Kampung Jati, Parung, RT 2 RW 5, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di belakang Pasar Parung. Oke, mungkin ada yang mau kirim-kirim paket juga boleh. Iya, siap. Itu dicatat aja alamatnya. Yang penting jangan COD ya. Nanti kakak yang bayar. Oke, nomor WhatsApp kakak di 08577 022 8940. Jangan lupa follow Instagram kakak @lehsoleh_99. Itu Instagram kakak, insya Allah aktif selalu. Ya, terus ada beberapa pelatihan di kepramukaan yang sudah kakak lalui, yang sudah kakak ikuti, alhamdulillah. Yang pertama ada latihan dasar kepemimpinan LDK di tahun 2016. Kursus mahir pembina pramuka tingkat dasar di 2016 dan 2018. Jadi kakak melaksanakan 2 kali. Ada pelatihan aeromodeling dan drone, ya pesawat olahraga ya di Bekasi itu tahun 2018, serta pelatihan dasar fun diving. Sebelum kita ke laut kita pasti latihan fun diving dulu ya, menyelam di kolam renang ukuran 4 meter, kedalaman 4 meter di Tangerang tahun 2018, serta pendidikan dan latihan dasar Sakabahari dekat Tanjung Lesung, ini kegiatannya di Banten pada tahun 2018. Terus pelatihan survival dasar Sangga Langit TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya di 2019, tepatnya di Bogor, dan pelatihan lapangannya di Ujung Genteng Sukabumi. Selanjutnya ada pendidikan pendahuluan bela negara di Puncak. Selanjutnya ada pelatihan Search and Rescue SAR Udara TNI Angkatan Udara Atang Senjaya 2019, ini di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Atang Senjaya. Itu kegiatan-kegiatan dan pelatihan-pelatihan yang sudah kakak ikuti. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk diri kakak dan orang banyak. Dan kakak pun tergabung dalam Forum Koordinasi Pencarian dan Pertolongan Daerah Bogor. Oke, cukup menarik ya. Pak, nih riwayat perjalanan Kak Soleh dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi diri, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, kalau gitu gimana Kak, kita langsung materi aja? Oke. Sebelum materi ada video, silakan kalian saksikan dengan saksama. Dari lembah hijau yang melekat di kaki bumi, langit-langit kota menggelora. Kak, mic-nya dinonaktifkan aja Kak, nggak terlalu kedengeran suaranya. Samaan. Tunjuk juga.
Nusantara menjadi muara bagi kami lewat tunas yang menjadikannya kelapa, sehingga seluruh pembeda terlihat sama. Keringat yang menyeruak dari pori menembus kasa berwarna coklat, jadi saksi bahwa semangat tidak lagi sepenggal. Begitu pula rasa, bukan lagi puing-puing sekedar. Karena kalian itu adalah tunas-tunas bangsa. Demi masa depan, Pramuka Cemerlang, Indonesia gemilang. Salam Pramuka! Karenanya, pada satu yang menyatukan, kutitipkan Indonesia, yaitu pada mereka yang kusebut Praja Muda Karana. Oke, itu adalah merupakan kegiatan di tingkat nasional ya, yaitu kegiatan Jambore Nasional. Apa itu Jambore? Jambore itu perkumpulan, satu momen perkumpulan di mana adik-adik dari usia 11 tahun sampai usia 15 tahun itu berkumpul dari Sabang sampai Merauke, berkumpul di satu tempat untuk merayakan pesta gitu, untuk bersenang-senang bersama, untuk berlatih bersama. Jadi Jambore Nasional ini seharusnya tahun ini dilaksanakan ya, karena dalam acuannya itu 5 tahun sekali ya, dan itu kegiatan di tahun 2016 dan jadi tuan rumah itu Jawa Barat kalau, tapi kegiatannya di Cibubur ya. Mungkinan tahun ini diadakan seharusnya. Namun balik lagi situasi yang saat ini tidak bisa memungkinkan untuk kegiatan yang diikuti oleh orang banyak itu ya. Itu hampir belasan ribu orang yang hadir ya, sepantaran kalian semua rata-rata gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke bisa hadir semua gitu ya. Tapi untuk tahun ini tidak bisa terlaksanakan. Semoga di tahun depan atau 2 tahun berikutnya kita bisa melaksanakan dan kita bisa ikut serta gitu. Amin. Padahal kalau misalkan nggak pandemi itu tuh acara memang yang ditunggu-tunggu banget ya, kayak oleh Iya dong. anggota pramuka. Oke. Acara pesta luar biasa untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke materi. Apa itu pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka? Oke, jadi adik-adik semuanya harus mengerti ya. Dan nantinya tidak asal nyebut gitu. Jadi di kita ini ada 3 kalimat ya, 3 kata ya, yang 3 berbeda kata. maknanya gitu, beda artinya gitu. Ada pramuka, ada kepramukaan, dan ada gerakan pramuka. Kita bahas satu-satu. Apa itu pramuka? Raja Muda Karana. Iya, betul sekali. Pramuka adalah sebutan bagi seseorang yang ikut serta dalam kepramukaan. Pramuka juga merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti pemuda yang suka berkarya. Jadi pramuka itu apa? Pramuka itu kita. Pramuka itu kakak, pramuka itu kasulis, pramuka itu kalian semua yang ada di rumah. Ya,
siapapun orang yang ikut kegiatan pramuka itu disebut pramuka. Ya, itu disebut pramuka. Oke. Jadi begitu ya, pramuka gitu sebutnya. Kemudian kepramukaan, Kak. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dalam prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi kepramukaan itu apa? Kurikulumnya gitu. Kepramukaan itu kegiatannya. Kegiatannya itu kepramukaan. Kalau pramuka orangnya, kalau kepramukaan itu kegiatannya. Jadi beda ya. Pramuka sama kepramukaan. Pramuka orangnya, kita nih orang-orang yang mengikuti kegiatan pramuka kita disebut pramuka. Kalau kegiatannya kegiatan pramuka. Selanjutnya, Kepramukaan. Contohnya apa aja nih, Kak? contohnya kita belajar tali temali, PBB. Oke, kalau Terus dan lain-lain. misalkan camping itu gimana tuh, Kak? Camping itu kegiatan kepramukaan ya, yang pasti di dalam kegiatan itu mengandung unsur menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dilakukan di alam terbuka gitu. Oke. Jadi have fun kita di pramuka itu seharusnya. Tidak boleh membawa beban dari luar. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu ada gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu adalah sebutan untuk organisasi kepramukaan di Indonesia. Jadi sebenarnya pramuka ini banyak ya, tidak hanya di Indonesia gitu, karena awal mula pramuka atau kepanduan atau scout itu dari Inggris. Nanti akan dibahas ya. Gerakan pramuka ini adalah organisasi yang mana melaksanakan kegiatan kepramukaan untuk anggota pramukanya ya yang ada di Indonesia. Itu jadi gerakan pramuka itu adalah organisasi kita nih, gerakan pramuka nih. Kegiatannya apa? Kegiatannya kepramukaan. Anggotanya disebutnya apa? Disebutnya Pramuka. anggota pramuka itu. Jadi beda ya, pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai apa nih? Tingkatan-tingkatan dalam pramuka. Yang seperti kita tahu sebelumnya kalian pasti sudah melewatkan masa-masa siaga. Tentunya pas SD, yaitu pada umur 7 sampai 10 tahun. Nah, kemudian sekarang kalian udah naik tingkat nih. Tingkatnya apa sih, Kak? Yaitu tingkat penggalang dari umur 11 sampai 15 tahun. Begitupun nanti selanjutnya ketika kalian sudah SMA, itu beda lagi namanya, yaitu penegak. Penegak itu biasanya dari umur 16 sampai 20 tahun. Nah, kalau untuk kita, Kakak dan Kak Soleh, itu merupakan anggota dewasa yang merupakan dari usia 26 sampai meninggal. Tapi Kakak belum 26 ya? Jadi masih apa tuh, Kak? Jadi masih tingkatnya apa? Pandega. Oke, Pandega. Pandega masih ini. Cuma Kakak bisa menjadi pembantu pembina dan lain sebagainya. Adapun yang bisa disebut anggota dewasa walaupun belum berumur 26 tahun, ya itu bisa disebut anggota dewasa apabila orang tersebut sudah menikah. Gitu. Jadi kalau sudah menikah dan masih ikut pramuka, walaupun umurnya masih 22, 23, 24, 25, itu bisa disebut anggota dewasa. Begitu, Kakak Sulis. Kalau yang belum menikah tapi masih umurnya masih 26 gimana tuh, Kak? Apakah itu dikatakan sebagai anggota dewasa? Anggota dewasa kan udah 26. Oke, walaupun belum menikah ya? Iya. Oke, next. Nah, berikut adalah ada sejarah mengenai pramuka.
Sejarah kepanduan dunia tidak terlepas dari seorang militer berpangkat Letnan Jenderal di Inggris. Beliau adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang biasa kita sebut itu Baden-Powell, yaitu lahir di London 22 Februari tahun 1857. Ayahnya bernama Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Oxford University, dan ibunya Miss Henrietta Grace Smith, seorang putri admiral dari kerajaan Inggris. Baden-Powell menikah dengan Olive Claire Somes pada tahun 1912 dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. 8 Januari tahun 1941, Baden-Powell dinyatakan wafat di negeri Kenya. Nah, kalau ada yang belum tahu nih, sebenarnya Scout itu atau pramuka itu dari siapa sih? Nah, inilah pencetus kepramukaan atau pramuka, yaitu Bapak Baden-Powell. Ya, jadi itu ada fotonya, teman adik-adik semua bisa melihat ya. Itu yang mencetuskan kegiatan pramuka, kegiatan kepanduan, Scout itu sendiri ya dari Inggris dan menyebar ke seluruh dunia, dan sekarang hampir ada 196 negara yang aktif, ya negara yang ikut serta di dalamnya, termasuk Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa anggota kepanduan terbesar di dunia 50%-nya itu berasal dari Indonesia. Jadi total seluruh anggota di dunia 50%-nya berasal dari kita dan termasuk kita semua. Maka dari itu kita harus bangga nih ya jadi anggota pramuka. Oke. Selanjutnya, tahun 1907 Baden-Powell diundang dalam sebuah perkemahan di Pulau Brownsea untuk menceritakan masa kedinasannya di militer, dan ini adalah awal pergerakan kepanduan atau Scout ya. Scout dimulai, kegiatan ini dimulai pada tahun 1907, di mana dalam perkemahan itu menjadi suatu uji coba ya dari apa yang ditulis oleh Baden-Powell. Tahun 1908 terbitlah buku Scouting for Boys sebagai cikal berdirinya kepanduan dunia, dan alhamdulillah kakak sendiri sudah memilikinya yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau adik-adik mau bisa membelinya di toko buku atau mencarinya di e-commerce lain, sudah ada Scouting for Boys yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tak hanya mendirikan kepanduan untuk putra, Baden-Powell pun mendirikan kepanduan untuk putri yang dibentuk oleh adiknya perempuan, Agnes Baden-Powell. Jadi Baden-Powell punya adik, mungkin dia melihat kakaknya membentuk kepanduan untuk putra saja dan dia ngiri, mungkin tidak diajak gitu. Akhirnya dia mengusulkan untuk ayolah kita buat bersama-sama gitu untuk putrinya. Oke, itu tahun 1916 didirikanlah kepanduan siaga yang diilhami dari buku The Jungle Book. Ya, mungkin adik-adik bisa membacanya di internet dan lain sebagainya. The Jungle Book itu mengilhami berdirinya siaga. Lalu tahun 1918 Baden-Powell mendirikan kepanduan untuk penegak atau Rover Scout ya, untuk usia-usia sepantaran kakak gitu. Usia-usia 16 tahun sampai 20 tahun. Ya, Baden-Powell menulis buku Referring to Success. Itu pun bukunya sudah diartikan ke Indonesia, bisa dibeli juga di toko-toko buku yang menyediakan. Tahun 1914 Baden-Powell menulis buku Petunjuk untuk para pembina. Jadi bagaimana cara membina adik-adik, bagaimana cara memberikan pelatihan untuk adik-adik semuanya. Tahun 1920 dilaksanakan Jambore Dunia pertama. Ya, Jambore Dunia pertama di Olympia, Inggris dengan 8.000 peserta dari 34 negara, dan itu baru Jambore pertama. Belum lagi tahun 2019 kemarin itu terlaksana Jambore Dunia di Virginia, Amerika, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Kontingen dari Indonesia, dari sebanyaknya anggota pramuka di Indonesia hanya diwakilkan oleh 70 orang, kurang lebih 70 orang untuk ikut serta dalam Jambore Dunia di Amerika. Ya,
Jadi adik-adik semuanya harus tetap semangat. Barangkali di antara kita atau adik-adik semuanya bisa ikut Jambore Dunia di tahun selanjutnya atau 4 tahun selanjutnya. Perkiraan di tahun 2022 atau 2023 Jambore Dunia akan dilaksanakan di Korea. Wih, ini Jadi yang pecinta-pecinta opa-opa boleh banget nih terinspirasi ya Kak ya. bisa ikut Jambore Dunia, kali aja kalian bisa bertemu di sana. Dan Jambore Dunia kemarin itu pun mengundang artis dari Korea itu. Iya, oke. Selanjutnya, pada tahun yang sama dibentuk Dewan Internasional yang berkantor di Inggris. Jadi kantornya di Inggris, kantor Scout untuk seluruh dunia itu di Inggris. Selanjutnya berpindah pada tahun 1958 ke Ottawa, Kanada. Ya. Pada tanggal 1 Mei 1958, kantor pusat berpindah kembali ke Jenewa, Swiss. Sampai saat ini, kantor kepanduan dunia itu ada di Jenewa, Swiss. Hingga saat ini, kepanduan masih eksis di seluruh dunia. Dan perlu kita ketahui bahwa Badan Powell ini pernah menginjakan kaki di Indonesia. Tapi dulu namanya belum Indonesia, masih Hindia Belanda karena kita masih dijajah oleh Belanda gitu. Kenapa Badan Powell bisa ke Indonesia? Karena Badan Powell telah mengikuti kegiatan Jambore Dunia di Australia. Makanya dia mampir dulu lah gitu ke Indonesia numpang ngopi gitu. Padahal Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Tapi sudah ada gerakan pramuka, atau bukan gerakan pramuka namanya dulu. Nanti akan ditampilkan apa sih nama kepanduan yang ada di Indonesia dulu tuh gitu ya. Di sini gitu. Dan Badan Powell hanya menginjakan kaki di wilayah Batavia atau sekarang yang disebut Jakarta. Next. Oke, selanjutnya ada sejarah gerakan pramuka Indonesia. Ya, pertama kali kepanduan masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang Belanda. Oleh penjajah ya. Oleh para penjajah. Kemudian organisasinya bernama Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau bisa disingkat dengan NYPV. Dan bangsa Indonesia mulai tertarik dengan organisasi pramuka ini. Nah, ini organisasi yang dibawa oleh orang Belanda gitu. Pandu atau kepanduan atau pramuka atau scout. Jadi di masing-masing negara beda. Kalau di Malaysia sendiri pengakap. Ya, kalau di kita pramuka atau kepanduan atau pandu. Di tempat lain, di negara lain ada scout. Yang lebih umum sih scout gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, di Belanda ini sendiri ada namanya Padvinder, sama gitu, pramuka juga gitu, sama scout juga, pengakap juga, tapi namanya Padvinder. Ya, itu yang pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Indonesia, dan ya bangsa kita banyak yang tertarik di organisasi ini gitu. Oke, tapi walaupun banyak tertarik nih, akhirnya nih Belanda agak khawatir ya Kak ya, karena banyak masyarakat Indonesia tuh yang emang antusias banget nih ikut pramuka, sampai akhirnya di Indonesia sempat dilarang untuk ikut serta kembali dalam kegiatan pramuka ini. Kemudian baru deh pada tahun 1916 berdiri namanya Japanese Padvinders Organisate atau GPO atas prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta. Nah, itu awal berdirinya kepanduan pertama gitu yang bercikal bakal di Indonesia gitu. Jadi bukan orang Belanda yang bawa, tapi hasil pemikiran kita sendiri gitu, bahwa Indonesia ini, bahwa bangsa kita ini harus punya organisasi seperti itu. Makanya Sultan Pangeran Mangkunegara 7 berinisiasi mendirikan Javanse Padvinder Organisate ya. Itu pertama kali. Terus tahun JPO menjadi awal berdirinya kepanduan-panduan di Indonesia yang bercirikan nasional tuh tadi ya. Jadi itu dia jadi organisasi pertama gitu ya untuk membangkitkan semangat yang lainnya gitu. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan peristiwa Sumpah Pemuda pada 1928 menjiwai gerakan kepanduan nasional semakin bergerak maju
Jadi karena Budi Utomo basicnya kepemudaan, Sumpah Pemuda pun semuanya isinya orang-orang muda, dan organisasi Gerakan Pramuka ini untuk orang muda ya, untuk lebih cinta akan negaranya sendiri. Akhirnya kita bisa menjadi jiwa untuk berdirinya Gerakan Pramuka itu sendiri di negara kita. Ya, pemerintah Belanda melarang menggunakan kalimat Pathfinder. Tadi awalnya pemerintah Belanda hanya melarang bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam organisasi iya. NIPV itu, Nederland, Indiskade, Pathfinder, Vereniging. Ya, akhirnya kita bikin sendiri nih. Ya udah, kalau kita nggak boleh ikut sama orang Belanda, kita bikin sendiri aja. Yang tadi disebut JPO, dari awalnya JPO, Japanse Pathfinder Organized. Ya kan? Kemudian Belanda membuat peraturan baru lagi nih, bahwa tidak boleh menggunakan kalimat Pathfinder gitu. Oke, jadi cukup rumit ya. Serba khawatir gitu orangnya ternyata ya. Pathfinder bagi panduan-panduan bangsa kita ini dilarang. Maka muncullah istilah pandu atau kepanduan. Yang dikemukakan oleh siapa nih? Dikemukakan pertama kali pada Kongres Siap tahun 1928, yaitu pada Sumpah Pemuda, oleh Kiai Haji Agus Salim di Kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, jadi makanya Kiai Haji Agus Salim ini disebut Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Kepanduan Indonesia. Oke, gitu, tadi Kak Soleh tuh sempat membahas, katanya nih Baden-Powell pernah ke Indonesia atau Hindia Belanda. Kira-kira itu pada tanggal berapa sih Kak? Pada tahun berapa? Oke, 3 Desember 1934 ya. Pada tahun 1934, pada tanggal 3 Desember, Baden-Powell menginjakan kaki di Batavia tuh. Iya. Jadi beberapa tahun sebelum kita merdeka gitu. Jadi ingat-ingat nih ya teman-teman semuanya, adik-adik, Baden-Powell nih pernah kesini nih, tapi waktu kemungkinan kalian belum dilahirkan dan kalian tidak bisa melihatnya kembali. Oke, jangan kan kalian, kakak-kakak di sini juga nggak pernah lihat, cuma bisa lihat dari sejarah. Nah, itu pentingnya sejarah, oke? Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, pada zaman penjajahan Jepang, organisasi-organisasi nih udah dilarang lagi nih Kak nih. Ya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan berdiri kembali organisasi kepanduan hingga mencapai 100 organisasi dalam 3 federasi, yaitu Pindo, Popindo, dan PKPI. Silakan adik-adik cari artinya ya. Oke, kemudian setelah itu berkembangnya kepanduan di Indonesia, maka tahun 1955 diselenggarakannya Jambore Nasional di Pasar Minggu Jakarta. Dan itu dokumentasinya masih banyak yang nyari gitu. Nah, tahun 1961 diterbitkanlah surat keputusan Presiden ya, tentang Gerakan Pramuka. Oke, nah sampai sekarang deh. Ya, itu menjadi acuan pergerakan kita, dan sampai saat ini kita sudah memiliki undang-undang Gerakan Pramuka yang diresmikan oleh negara gitu. Jadi organisasi kita ini organisasi yang sangat luar biasa gitu. Pramuka itu sudah diakui oleh negara. Ya. Iya. Pramuka itu sudah diakui oleh negara. Semangat. Iya, cukup sulit ya kayak perjalanannya dari yang dilarang, ditawarkan, kemudian dilarang, berkembang kembali, dilarang kembali, dan akhirnya sampai sekarang bertahan. Oke? Ya, jadi nanti kalau misalkan mau tahu sejarah selanjutnya, semangat di kegiatan pramukanya. Nanti kita akan bertemu di minggu-minggu selanjutnya mungkin. Ya, kita tunggu saja jadwalnya. Kita akan berlatih tentang pramuka gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kode-kode kehormatan gerakan pramuka. Nah, jangan salah nih adik-adik, dalam pramuka itu pasti ada kode kehormatan. Biasanya namanya diantaranya ada Satya dan Dharma. Satya yang artinya janji, Dharma merupakan norma hidup. Nah,
Jadi begini adik-adik semuanya, kita di pramuka ini memiliki yang namanya kode kehormatan gitu ya. Apabila adik-adik lepas atau kita semua lepas dari kode kehormatan ini, dari satya ini, dari dharma ini, dari janji kita atas diri kita, terus dasa dharma kita ya, norma kehidupan kita tidak terlaksanakan, maka sudah dipastikan orang itu sudah kehilangan kehormatannya begitu. Ya, jadi adik-adik harus paham tentang kode kehormatan ini dan harus siap untuk menjalankannya. Gitu. Terlebih adik-adik masuk gerakan pramuka harus sudah siap menepati janji-janji yang sudah diucapkan gitu atau sudah tertera gitu. Dan di sini dalam Trisatya ini ada banyak penekanan gitu ya atas diri kita sendiri untuk melaksanakan. Yang pertama nih, demi kehormatanku tuh. Dalam kalimat awalnya itu sudah menekankan ya, dan kita sudah menaruhkan kehormatan kita, ya kan, demi kehormatanku, atas kehormatanku. Berarti kalau kita sudah melanggar janji kita, berarti kehormatan kita sudah tercoreng gitu. Kehormatan kita sudah nol, ya. Kita sudah tidak lagi memiliki kehormatan gitu. Makanya harus ditepati janjinya, demi kehormatanku, ya, bukan demi kehormatan bapak ibuku, demi kehormatan guru-guruku, bukan demi kehormatan sekolahku, bukan. Tapi kita menanggung beban itu sendiri gitu, menanggung janji itu untuk diri kita sendiri. Aku berjanji, tuh, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. nah itu tugas kita yang pertama, itu janji kita pertama, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Mau apapun Tuhan kita, mau apapun agama kita, kewajiban kita atas Tuhan, atas agama kita harus kita laksanakan. Mau kalian Islam, mau kalian Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan lain-lain sebagainya. Yang pasti kalian harus menjalankan kewajiban-kewajiban kalian terhadap Tuhan. Maka dari itu, kita nih sesama pramuka ya toleransinya sangat tinggi gitu. Kakak pernah ngajar, pernah ngisi materi untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang Hindu, untuk orang-orang Buddha, dan kita ya fine-fine aja. Waktunya sholat ya kakak sholat, waktunya mereka beribadah ya mereka beribadah masing-masing gitu. Dan kita tidak saling membebani untuk beribadah ini gitu. Terus menjalankan kewajiban kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih kewajiban kita ya? Karena kita masih pelajar ya, kewajiban kita ya belajar gitu untuk masa depan bangsa kita ini. Ya, kewajiban adik-adik semuanya mentaati Negara Kesatuan Republik ini dengan cara belajar itu sudah menjalankan kewajiban adik-adik semua gitu. Makanya semangat belajarnya dan tetap menjadi penerus bangsa yang ini baik dan mengamalkan Pancasila. Pramuka itu Pancasilais apa sih ini? Pancasilais. Nah, itu Pancasilais. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, pramuka anti Pancasila. No. Kita sangat Pancasila gitu. Kita menjalankan Pancasila yang dari 1 sampai 5 itu kita jalankan seluruhnya karena sudah tertera di janji kita untuk mengamalkan Pancasila itu. Selanjutnya nomor 2, yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, adik-adik semuanya sudah berjanji, kakak dan semuanya sudah berjanji untuk menolong sesama hidup. Yang hidup itu tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Pokoknya yang hidup semuanya harus kita tolong. Ada hewan kelaparan, kita kasih makan. Ada hewan kehausan, kita kasih minum. Ya, ada pohon mau udah layu, kita siram. Karena pohon pun termasuk makhluk hidup gitu, menolong sesama hidup. Kita ini sama-sama hidup gitu. Hewan hidup, tumbuhan hidup, kita pun hidup dan kita harus saling tolong menolong dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Adik-adik semua masuk Bina Askia sama dengan mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat nanti. Makanya adik-adik semua sudah bagus sekolah di Bina Askia dan itu sudah menjadi sudah menunaikan janji kalian atas Trisatya, yaitu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu menepati dasa dharma. Nah, kita harus menepati norma-norma kehidupan yang nanti akan kita baca gitu.
Nah, Oke, selanjutnya ada Dasa Dharma. Di Dasa Dharma ini ada apa aja, Kak? ada 10 nih Kak. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti yang tadi nih, Trisatya juga sama, yaitu Tuhan itu nomor 1. Segalanya harus melibatkan Tuhan. Tidak ada yang mau nomor 2 kah, nomor 3, nomor 4, atau nomor terakhir. Tuhan itu pasti nomor 1. Segala kewajibannya harus dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, cinta alam ini maksudnya gimana sih? Kadang ada nih contohnya. Pulang sekolah, ada yang bawa-bawa kayu, brak 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 ke tanaman orang. Apakah itu dinamakan cinta alam? Tidak. Atau mungkin sekarang nih lagi marak-maraknya banjir, atau kalian bisa berinisiatif untuk menanam pohon, menanggulangi bencana banjir. Yang pasti jangan buang sampah sembarangan. Karena itu kita mencerminkan untuk cinta alam. Kasih sayang. Nah, kasih sayang ini nggak cuma ada di pacar ya, tapi harus ke sesama manusia. Kalian harus menyayangi orang tua, adik, saudara, sepupu. Bukan hanya pacar aja yang tiap hari ditanyain udah makan apa belum. Oke? Oke. Kemudian. Jadi dan kasih sayang sama manusia ini gimana simpelnya? Jangan suka membuli. Iya, betul. Ya, adik-adik semua jangan suka membuli. Oke, jangan suka apa ini dipanggil nama bapak aja, aduh. Karena dulu juga gitu ya, kakak juga gitu, tapi ya sekarang udah nggak zaman ya Kak ya. Iya, gitu, manggil nama teman dengan sebutan orang tuanya itu. Iya, karena sekarang udah banyak sekali undang-undang mengenai bullying. Wah, itu mantap bahaya. sekali. Yang Makanya ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Satria. Adik-adik semuanya harus menjadi seorang patriot dan sopan nih, sopan kepada guru, kepada orang tua khususnya yang di rumah, yang sedang di rumah ini harus sopan dan kesatria. Selanjutnya ada patuh dan suka bermusyawarah. Kalau kata orang tua A ya laksanain A. Dek nyapu, dek ngepel gitu. Jangan membantah karena pramuka itu harus patuh dan suka bermusyawarah. Nanti kalau ada apa-apa kita menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya pramuka itu harus rela menolong dan tabah. Adik-adik semuanya harus rela menolong nih. Ada orang tua kesusahan bawa belanjaan, tolong. Ya, ada orang tua mau nyebrang, tolong gitu. Ada adik kalian ya yang masih SD mau belajar gitu, belum bisa baca, ajarin baca, tolong gitu. Iya. Dan rela gitu tanpa ada iming-iming lainnya gitu kan, tanpa mengharapkan imbalan ya Kak ya. Dan tabah. Pramuka itu harus tabah. Apapun yang terjadi di hidup kita harus tabah. Pasrah gitu. Tabah aja udah. Ya. Terus pramuka itu harus apa? Rajin, terampil dan gembira. Kita harus rajin, kita harus terampil nih. Keterampilan kita harus diasah dan kita harus selalu bergembira karena gembira adalah obat yang tidak dijual di toko obat. Betul. Nah, ketika kalian ada di dalam pramuka tersebut, silakan kalian buang tuh masalah-masalah ya, masalah-masalah entah di rumah diomelin sama orang tua atau dan lainnya. Nah, pramuka ini sebagai obat buat mengobati kesedihan, kegelisahan atas masalah-masalah di luar pramuka. Makanya jangan pernah membawa masalah ke dalam pramuka. Pramuka itu gembira. Ya, selanjutnya pramuka itu hemat, cermat dan bersahaja. Adik-adik harus hemat nih ya. Adik-adik harus hemat cermat. Bukan berarti pelit ya. Iya, betul. Harus hemat, harus cermat untuk kayaknya untuk buat beli mainan ini kayaknya nanti dulu dah. Saya mau beli buku dulu gitu. Nah, itu cermat, harus dicermati gitu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan hemat gitu. Dan adik-adik harus selalu bersahaja gitu. Tidak murung di depan orang walaupun kita punya apa sih namanya? Punya masalah gitu. Tapi kita harus tetap tersenyum gitu. Walaupun kita nggak punya duit hari ini, kita harus tetap tersenyum, bahagia bahwa duitku banyak gitu. Padahal nyatanya tidak gitu. Jadi orang lain tidak bisa membaca kita bahwa orang ini lagi sedih nih. Ya, anak pramuka ini lagi sedih gitu. Kita nggak boleh
kita nggak boleh terlihat seperti itu. Kita harus selalu bersahaja, harus senyum, gembira, dan lain-lain sebagainya. Itu pramuka. Iya. Jadi dan selanjutnya pramuka itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, ini adik-adik semuanya ya. Adik-adik sudah disekolahkan oleh orang tua adik-adik semuanya, berarti adik-adik semuanya harus bertanggung jawab nih. Ya kan, orang tua sudah memberikan biaya untuk sekolah, tanggung jawabnya apa sih? Tanggung jawabnya yaitu ya belajar dengan tekun gitu dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, inti dari semuanya, adik-adik harus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Makanya adik-adik semuanya perbuatannya harus diperbaiki, perkataannya diperbaiki, dan di pikirannya pun harus diperbaiki gitu. Tetap optimis dalam pikirannya, oke? Oke. Kemudian next. Nah, kita refresh sebentar, kita nonton. Kita lihat videonya. Video ya. Oke. Silakan Bapak. Kita operator. Koneksi. dalam barisan kita melangkah revolusi mental kaum muda di Indonesia.
monitornya Sri. Oke, seru banget ya. Ya, itu. Bisa kebayang ya kalau misalkan tahun ini benar-benar diadakan Jambore Nasional kembali. Wih, itu Luar biasa gitu. Dan kita pun bisa dan kita pun Binaskia bisa melaksanakan kegiatan serupa untuk adik-adik semuanya gitu. Maksudnya kayak kegiatan di alam terbuka, mainnya untuk melatih diri dan lain-lain sebagainya kita bisa melaksanakan gitu di Binaskia. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan adik-adik semua bisa kembali masuk sekolah, gitu, masuk ke kelas dan kita bisa berlatih bersama langsung tatap muka. Oke, next selanjutnya. Oke, kita lanjut ya materinya. Lanjut aja. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar gerakan pramuka dan metode kepramukaan. Nah, yang pertama nih kita bahas tentang prinsip dasar gerakan pramuka dulu nih Kak. Itu ada 4. Prinsip dasar gerakan pramuka itu yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lagi-lagi Tuhan yang didahulukan gitu. Terus peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Terus peduli terhadap dirinya sendiri nih. Kakak-kakak juga harus peduli sama diri sendiri. Jangan sampai kita nolong orang, tiba-tiba kita yang ditolong gitu. Atau pokoknya kita harus peduli sama diri kita. Kita harus tetap self love. Ya. Taat kepada kode kehormatan gerakan pramuka yang tadi, Satya dan Dharma. Itu prinsip kita. Prinsip anggota pramuka kita itu yaitu 4 itu. Iman dan takwa ya. Peduli sama bangsa dan tanah air. Tentunya dengan diri sendiri juga. Terus peduli terhadap diri sendiri dan taat kepada Satya dan Dharma. Kode kehormatan gerakan pramuka. Selanjutnya ada metode kepramukaan. Kegiatan pramuka itu harus seperti apa sih? Ya, ini dia. Kegiatan pramuka itu harus yang pertama pengamalan kode kehormatan gerakan pramuka. Ini harus diamalkan. Ya. Jadi metode pendidikan di gerakan pramuka itu salah satunya adalah dalam bentuk pengamalan Trisatya dan Dasa Dharma itu. Maka dari itu kakak berharap adik-adik di rumah bisa mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma gitu yang sudah disampaikan tadi gitu. Nanti pun kita akan membuat flyer atau apa gitu, nanti kita kirimkan atau mungkin nanti ditaruh di feed Instagram gitu biar adik-adik tahu dan bisa download. Oh, ini kode kehormatan kita gitu. Oke, selanjutnya ada belajar sambil melakukan. Nah, ini yang belum bisa kita lakukan karena pandemi. Kita terhalang pandemi. Gitu. Kita seharusnya pramuka itu belajar sambil melakukan. Jadi praktek ya. Gitu. Biar adik-adik tahu gitu. Jangan hanya materi, jangan hanya teori gitu. Khawatir kalau hanya teori dan materi. Ketika adik-adik benar-benar menemukan situasi yang serupa gitu, adik-adik bingung gitu. Adik-adik hanya tahu teorinya saja gitu. Tapi kalau sudah disampaikan dengan prakteknya, di lain waktu mungkin ada kejadian yang sama, adik-adik langsung bisa cekatan untuk melakukan itu. Jadi itu pramuka itu seharusnya belajar sambil melakukan gitu. Oke, yang ketiga ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Nah, makanya di pramuka itu ada yang namanya untuk penggalang namanya regu, untuk siaga namanya barung, untuk penegak pandega namanya sangga, yaitu berkelompok. Kita harus berkelompok. Nah, di kelompok ini pasti dituntut untuk kerjasama dan nantinya akan ada kompetisi untuk melihat kompeten yang ada di diri kita masing-masing. Kita ini berkompeten di mana sih? Gitu. Betul sekali. Untuk adik-adik semuanya. Tapi jangan mentang-mentang berkelompok itu saling bullying ya. Ya. Tidak, berkelompok di sini bukan berarti kita memisahkan yang A dan dengan yang B, tapi justru kita mencampurkan yang A dengan yang B. Nah, kemudian kegiatannya harus menarik dan menantang gitu. Makanya pramuka tadi kan ada yang main di air, ada yang main di tengah hutan, ada yang main di lapangan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita
sebenarnya kalau ngelihat orang pramuka hitam itu jangan shock gitu, hah hitam gitu. Ya sudah pasti gitu, bukan Karena kita praktiknya di alam iya terbuka ya Kak. menantang Iya. ya kan, apalagi ya yang kakak rasakan kemarin 5 hari terakhir ya, dan kakak memutuskan untuk turun ke sini gitu. Ya kakak menjelajahi 5 curug yang ada di puncak Bogor. Ada yang pertama ada Curug Naga, terus kakak nyusur ke Curug Panjang, ketemu lagi di Curug Bulet, Curug Orok, dan terakhir di Curug Bulao gitu. Jadi 5 curug itu kakak susurin dari bawah. Ya dari Ciesek kakak susurin naik ke atas terus sampai Curug Cibulao. Dan itu menantang bagi kakak gitu karena butuh fisik yang kuat, perbekalan dan lain sebagainya harus kita siapkan gitu. Dan selanjutnya kegiatannya harus di alam terbuka. Nah itu makanya orang-orang pramuka itu ada yang mungkin sedikit dekil gitu, tapi tidak, kita pun mandi gitu. Jangan sampai pramuka jarang mandi, itu salah. Pramuka sekarang sudah modern. Sudah mandi. Iya, dan kakak di pramuka, hanya di pramuka kakak bisa tidur di hotel itu gara-gara pramuka. Kalau adik-adik mau tahu gitu, kok bisa gitu? Ya kakak ada pelatihan gitu. Ternyata pelatihan pramuka tidak hanya di alam terbuka tok gitu. Kita pun dibawa ke hotel, makanan enak dan lain sebagainya gitu. Dan ya asik lah. Terus Oke, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan nah, dukungan. kehadiran kakak dan Kak Sulis serta kepala sekolah serta guru-guru semuanya ya itu menjadi bimbingan untuk kita semuanya dan dorongan serta dukungan untuk kita semuanya ya kan, seperti sistem Among lah gitu ya, dibimbing ya, didorong terus nggak dibangunin, nggak salah, bukan Oke, dibimbing, selanjutnya terus dikasih dorongan dan kasih dukungan, semangat gitu. support ya Kak ya, support. Iya. Oke, Selanjutnya pramuka penghargaan. itu pasti ada penghargaan berupa tanda kecakapan gitu. Tanda penghargaan, ya kakak tidak menggunakan gitu ya. Jadi adik-adik yang mampu melaksanakan, mampu berperilaku baik, mampu bersikap baik, itu akan mendapatkan penghargaan, reward. Ya, pasti di hidup kita ada reward and punishment ya. Betul kan? Ya, ada hadiah dan ada hukuman. Kalau kita benar, kalau kita baik ya kita dapat hadiah. Kalau kita buruk, ya kita dapat hukuman. Entah itu apa hukumannya, entah itu dihukum orang atau menghukum diri sendiri. Terus yang terakhir, pramuka itu harus satuan terpisah antara putra dan putri. Tapi kalau mungkin tidak memungkinkan untuk dipisah, ya bisa jadi putra putri nyatu tapi dengan pantauan orang dewasa begitu. Jadi pramuka itu harus terpisah lah gitu ya, satuan terpisah putra putri. Makanya ada kakak dan ada Kak Sulis di sini. Ya itu dia. Next. Oke, kita lanjut yaitu tentang tanda pengenalan gerakan pramuka. Nah, di sini adik-adik supaya tahu nih seragam pramuka yang harus adik-adik lengkapi. Ya. Ada apa aja sih di seragam yang kita gunakan gitu ya. Yang kita gunakan ini ada apa aja nih? Banyak kan. Ya, yang pertama ada pengenal umum dulu. Yang semua orang pakai gitu. Yang semua orang pakai. Ya, yang pertama ada penutup kepala ya, seperti baret atau boni. Ya, yang kedua ada tanda pelantikan. Nih, contohnya ini. Yang ada di saku sebelah kiri. Kalau yang putri adanya di sini. Bukan. Nah, Nah, dikerah. Kalau putri dikerah, kalau putra di saku. Itu tanda pelantikan. Ada lagi tanda harian dan ada lagi tanda pramuka sedunia yang ini, yang ungu. nih. Di atas nama ada ungu. Kalau yang putri di kerahnya juga. Itu tanda umum. Ya. Mau dia anak pramuka tulen ataupun enggak kan ya, sekarang kan banyak tuh yang pakai pramuka apa ya, coklat keoren-orenan gitu kan. Ada tuh. Ya yang ya pokoknya kalau adik-adik melihat gitu. Dalam. Pramuka kan tidak diajarkan untuk tawuran gitu, tapi kok ada yang tawuran pakai baju pramuka, lihat lagi seragamnya. Apakah seragamnya lengkap atau tidak? Kalau seragamnya tidak lengkap,
Itu berarti bukan pramuka asli gitu. Selanjutnya ada pengenal satuan. Ini untuk mengenalkan diri kita bahwa kita itu di satuan apa gitu. Ada tanda regu, Gugus depan. ada tanda gugus depan, nanti ada nomor di sebelah sini. Ada tanda Kuarcap. kuartir cabang, ada tanda kuartir daerah Jawa Barat. Nah, kuartir cabangnya Depok gitu. Terus ada tanda pengenal jabatan. Ada pimpinan regu yang di sini mungkin nanti strip 3. Ada wakil pimpinan regu, tanda pimpinan regu strip 2, wakil pimpinan regu strip 1, tanda pimpinan regu utama Strip. atau itu strip 3 gitu. Jadi biar orang-orang tahu, oh ini ketua regu, oh ini wakil ketua regu, oh ini pimpinan regu utama. Terus ada tanda pengenal kecakapan. Ya, yang tadi mungkin di video ngelihat di sebelah sini ada yang bulat-bulat atau kotak atau segi 5, itu tanda kecakapan. Ya, yang pertama ada umum. Yang umumnya ada ramu, rakit, terap. Itu umum. Ya, pramuka harus punya tanda kecakapan itu. Ada yang khusus. Khusus itu yang misalkan adik-adik bisa masak, bisa bertanam, cocok tanam, bisa apa lagi? Bisa menjahit dan lain-lain sebagainya. Kecakapan khusus yang kita miliki nanti dikasih tandanya gitu bahwa kita bisa itu loh gitu. Iya. Terus yang terakhir tanda pengenal kehormatan. Ya yaitu kalau adik-adik berlatih dengan tekun dan semangat dan bisa menjadi contoh untuk orang banyak, adik-adik bisa mendapatkan bintang tahunan. Oke. Yeay. Oke, next. Nah, ini ya gambaran yang tadi nih. Ini berupa pemasangan atribut baik putra maupun putri. Kalian pasti udah bakal tahu nih ya. Kemungkinan biasanya yang keliru itu di seragam putri ya, Kak. Biasanya kalian pakai baju pramuka itu kantongnya di bawah. Betul, Kak? Ya. Nah, tapi kalau sekarang sudah diperbarui, maka untuk baju pramuka sendiri untuk putri menggunakan yang kantongnya di atas. Sama seperti putra. Ya, Gitu. seperti yang digambar. Jadi gini, ada yang seragamnya ada list coklat pekatnya, itu untuk adik kalian jangan dipakai lagi. Itu untuk siaga ya, untuk adik-adik Itu kalian. yang SD kemarin. SD, ya. Nah, ada yang kantong di bawah gitu, yang di bawah nih yang dipakai kasulis. Ya, ada tuh kadang usia SMP atau usia 11 sampai 15 tahun ada yang pakai baju itu jangan dipakai, itu baju kakak-kakak kalian gitu, itu untuk usia penegak dan pandega. Nah, kalian bajunya kayak gimana ya, kayak yang digambar itu kantongnya di sini gitu kan, dan penempatan tanda pelantikan dan itunya tetap di sini gitu, tidak menyerupai seperti laki-laki gitu. Itu pembedanya di kerahnya aja gitu. Kalau putri mungkin di kerah, tanda pengenal dan tanda kepanduannya. Kalau putra Di dada. di kantong dan di dada. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan salah menggunakan seragam biar nggak malu gitu, biar nggak diketawain orang gitu. Ih, seragamnya salah. Emang nggak diajarin apa? Ini kita udah ajarin ya, oke? Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan pramuka yang pernah kita laksanakan di SMP IT Bina Askia, yaitu ada latihan mingguan, kemudian 2 tahun kemarin kita sempat melaksanakan perkemahan ya, Kak ya? Setahun, kita di awal 2020. Oh iya, setahun yang lalu. Oke, kemudian sebelum pandemi menyerang kita sudah melaksanakan perkemahan. iya. Nah, seru banget sebenarnya, seru banget. Cuma ya balik lagi gara-gara pandemi kita jadi terhambat. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini. Adik-adik harus ingat ini ya. Pertama, tanamkan diri di diri adik-adik semuanya, mau tahu dulu. Ya, mau tahu dulu aja gitu. Saya mau tahu tentang matematika, saya mau tahu tentang pelajaran bahasa Indonesia, saya mau tahu tentang ilmu komputer, saya mau tahu tentang apa aja sih fungsi HP ini gitu.
saya mau tahu tentang ini itu dan lain sebagainya. Yang penting ada rasa mau tahu dulu gitu, kepo tentang segala hal gitu. Nah, kalau itu sudah ada pada diri adik-adik semuanya, adik-adik akan secara tidak langsung akan mencari tahu gitu. Ya kan? Misalkan lagi pilek nih, obatnya apa ya? Mau tahu kan itu? Akhirnya adik-adik buka HP, apa obat pilek gitu, dicari tahu. Udah tahu nih, ya diamalkan gitu kan, digunain atau disebarluaskan, ya kan? Oh, obat pilek itu seperti ini loh gitu. Iya. Atau sekarang lagi musim COVID ya Kak? Iya, Musim betul. COVID itu apa sih? Cari tahu. Cari tahu. Ya kan? Udah tahu nih, oh ternyata COVID itu harus dihindari dengan cara ini gitu, dan diamalkan gitu, serta diinformasikan untuk orang banyak. Itu pokoknya intinya, mau tahu, cari tahu, dan amalkan. Makan. Oke. Selanjutnya, nah, ikuti latihannya dan dapatkan ilmunya. Ini adalah kegiatan pramuka pada tahun lalu. Silakan kalian disimak. Setelah ini sudah ya Kak? Oke, silakan disimak. I see you at the movies. I see you with your lipstick on. I'm looking out for cosmos. I'm hoping that we'll get along. It's time for innovation. It's time for us to make a change. It's time for a Chinese New Year. It's time for me to make
Iya. Pak. Cek cek cek. Pak. Ngapa-ngapa? Udah ada gurunya belum? Sudah ada. Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Pak, gedein, Pak. Gimana sih ini? Gimana? Apa sih? Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Gedein, Pak, gedein. Ya Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Pak, yang gede Pak. Udah kedengeran Pak. Oi. Oi. Kamplok. Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya Pak. Satu, terdengar atau tidak? Halo. Ya, udah. Udah terdengar. Udah. Ya. Kurang Pak. Kurang kencang. Kurang Pak, kurang. Halo. Halo. Jelas atau tidak? Jelas. Ya. Jelas. Ya. Yang lain jangan berisik kalau saja. Zoom meeting hari ini akan Bapak tutup. Oh, Snapalir. Ya, sekalian Bapak tutup hari ini karena udah siang juga. Jadi Bapak ingin ngasih pengumuman aja. Jadi untuk video profil kalian itu videonya Pak, baik, Pak. Ada suaranya Pak. Dicari anak tilang. Diem dulu, woi, nggak kedengeran. Diem dulu. Woi, diem dulu, jangan berisik. Matiin mikrofonnya. Matiin. Nah, ya terdengar jelas ya suara Bapak. Ya, Pak. Jadi untuk hari ini akan Bapak tutup, Zoom meeting hari ini Bapak tutup, dilanjutkan kembali besok. Biasa jam 8 besok mulainya. Ya. Ya, Pak. Dan pengumuman untuk hari ini untuk video profil kalian itu dibikin 30 detik aja videonya. Mau di TikTok atau di aplikasi. Atau di aplikasi video apapun. Itu kirim ke grup wali kelas kalian. Videonya. Nah, itu sebagai tanda Udah, Pak, saya selesai, Pak. Izin sekali. Pak, videonya biasa nggak apa-apa kan Pak? Iya, nggak apa-apa. Bikin apa sih? Bikin kalian aja. Bikin Ya, TikTok, woi. 30 detik aja. Bikin apaan, Mau Pak? di aplikasi apa saja bebas. Mau di Bikin apaan? video, mau di TikTok atau di apapun. Bikin pengenalan diri, woi. Pada nggak denger, Be. Video Pengenalan diri dengan 30 detik aja. oke, Kirim Bang, ke oke. grup wali kelas. Suruh bikin video apa kurang paham Pak? Baik Pak, ya Pak, makasih Video profil kalian contoh. Perkenalkan nama saya Putu Cahya Adi. Saya tinggal di mana gini-gini, saya berasal dari sekolah ini dan saya mencicipi dari ini dan saya termasuk daripada kelas gitu. Oke? Nggak pakai TikTok juga apa-apa. Dan saya adalah termasuk kelas daripada bapak apa, ibu apa gitu. Terah. Ataupun bikin bagaimana? atau kalian diam tapi ada tulisannya di samping kanan kiri. Tulis nama kalian ini pokoknya ya banyak di YouTube, di TikTok contohnya. Bikin 30 detik aja, kirim ke grup wali kelas kalian. Ini bukan lomba ya. Jangan terlalu ngomong lama-lama. Ini bukan perlombaan. Ini bukan perlombaan, tapi bagian daripada MPLS. Perkenalkan diri. Bagaimana? Baik Pak. Makasih Pak. Bikin. Ya, bikin. Memperkenalkan diri. Oke, itu aja. Kita akhiri
Zoom meeting di hari ini dan selamat istirahat untuk kalian semua. Dilanjutkan kembali besok. Oke Pak, sip. Makasih Pak. Sip Pak, sip Pak. Makasih Pak. Baik. Makasih Pak. Pak, kalau kagak bikin bagaimana Pak? Pak, kalau kagak bikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasnya sampai jam 2. Ngirim videonya ke wali kelas batasnya sampai jam 2. Batasnya sampai jam 2 siang. Tuh play atas. Yang hijau. Pak, kalau kagak bikin bagaimana? Boleh kan? Pak dikirimnya sekarang. Boleh ya Pak. Kirim ke wali kelas. Sekarang. Batasnya sampai jam 2 siang. Sekarang Pak. Sekarang. Iya, hari ini batasnya sampai jam 2 siang. Pak, kalau pakai foto tuh ada namanya boleh nggak Pak? Tapi berbentuk video fotonya. Pokoknya setelah kalian dah. Yang penting video bentuknya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mana? Ini enggak tahu. Sekelas. Oke, dadah semuanya, yuk. Selamat istirahat. Iya Pak, baik Pak. Selesai ya Zoom meeting hari ini. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak.